Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, anak-anak, apa kabar? Semua sehat nggih? Sudah siap belajar lagi? Belajar sama Budi ya. Kalau belajar sama Budi ya, berarti sudah tahu ya kita mau belajar mata pelajaran apa. Iya, pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Anak-anak, kita akan belajar untuk fase B, kelas 3, semester 2 ya, dengan tema atau materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Anak-anak sudah puasa belum Ramadan tahun ini? Sudah, puasanya sehari atau setengah hari? Wah, hebat. Sudah sehari, berarti anak-anak harus bangga. Sudah bisa berpuasa, sudah mampu berpuasa. Bangga beda ya sama sombong. Gak boleh disombong-sombongkan. Aku loh mampu. Gak boleh ya sayang ya. Oke, kembali sama Budiah dari SD Negeri Pleret Kidul. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, posisi berdoa bagaimana? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca, kita diberikan Allah kemudahan dalam memahami, kemudahan dalam berkonsentrasi, dan kemudahan dalam menjalankan puasa untuk selanjutnya setelah adik-adik anak-anak mampu berpuasa. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita memasuki pokok materinya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian anak-anak diharapkan mampu. Yang pertama, meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi, anak-anak harus tahu nanti setelah ini puasa itu bukan cuma menahan lapar, bukan cuma mau dipuji sama ayah ibu, bukan karena dijanjiin beliin sepeda ya, tapi karena bentuk taat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu nanti pahalanya langsung dari Allah ya. Nanti kita dapat predikat takwa kalau lulus nggih. Jadi niatkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tujuannya adalah anak-anak mampu menunjukkan sikap sabar. Orang puasa itu harus sabar, nggak boleh marah-marah ya. Dan mengendalikan diri. Nggak boleh teriak-teriak. Apa bahasa Jawanya bekos-bekos nggih. Sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar. Lalu yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan pengertian itu makna dan ketentuan puasa dengan benar. Ketentuannya ada banyak ya, ada syarat sah, ada syarat wajib, ada sunnah, ada rukun, dan lain sebagainya. Itu ketentuannya, nggih. Lalu yang keempat, membuat bagan tentang ketentuan puasa dengan tepat. Nanti kita buat secara berkelompok dalam pembelajaran offline ya. Lalu yang kelima, menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Yang keenam, merumuskan hikmah puasa dengan benar. Nanti setelah tahu dirumuskan sendiri, kira-kira apa yang bisa saya ambil hikmahnya dari puasa Ramadan atau puasa yang sudah saya lakukan ya. Lalu yang ketujuh, menunjukkan hafalan niat dan doa berbuka puasa dengan benar. Nanti kita
belajar sebentar sedikit tentang niat dan doa berbuka puasa, tapi kita tunjukkan hafalannya di pertemuan selanjutnya, oke? Lalu yang kedelapan, menceritakan, anak-anak mampu menceritakan pelaksanaan puasa Ramadan dalam keluarga masing-masing dengan baik. Bapak Ibu di rumah puasa kan ya? Kakak-kakak juga puasa ya? Nanti anak-anak boleh tuh cerita puasanya gimana, sahurnya gimana, buka puasa pakai apa, tarawih gimana, seperti itu, nggih. Selanjutnya anak-anak ini adalah peta konsep yang ada di buku siswa, semuanya bisa lihat ya, ada ketentuan dan hikmah puasa. Tadi seperti guru bilang ada ketentuan puasa, ada pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Lalu hikmah itu terbagi menjadi dua, yaitu hikmah terhadap tubuh kita. Puasa itu pasti bermanfaat bagi tubuh kita, nggih. Dan yang kedua adalah hikmah dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil manfaatnya. Selanjutnya anak-anak, wah, Bu Guru mau nyanyi nih. Adik-adik mau nyanyi ya. Anak-anak mau nyanyi sama Bu Guru bareng-bareng ya. Lagunya judulnya adalah Ramadan Tiba. Nada dengan nada bintang kecil. Bintang kecil itu yang seperti apa? Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Oh, yang seperti itu. Tapi diganti ya, liriknya diganti dengan Ramadan tiba, hati pun gembira. Bulan rahmat, penuh keampunan. Aku ingin tadarus dan berpuasa. Ramadan ini bulannya insan bertakwa. Sekali lagi yuk, bareng-bareng yuk dibaca ya sambil nyanyi sama Bu Guru ya. Ramadan tiba, hati pun gembira. Bulan rahmat, penuh keampunan. Aku ingin tadarus dan berpuasa. Ramadan ini bulannya insan bertakwa. Ding 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 ding. Yeay. Nanti nyanyi lagi sendiri sama Bapak Ibu di rumah ya. Nyanyi sama Bu Guru cukup 2 kali saja. Besok kita ulang lagi kalau pertemuan offline ya. Jadi Ramadan tiba itu hati kita harus gembira, senang. Yeay, akhirnya Ramadan lagi, puasa lagi, tarawih lagi, buka bersama sama teman-teman lagi. Hore. Waktunya banyak-banyak beribadah. Bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik pengen tadarus, baca Quran dan berpuasa karena Ramadan ini adalah bulannya insan yang bertakwa. Kayak gitu ya isi lagunya, nggih. Selanjutnya anak-anak langsung masuk ke materi ya. Karena kita sudah bernyanyi, sudah siap, semangat nggih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke, anak-anak, ketentuan puasa yang pertama adalah pengertian dari berpuasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, atau semudah kita pahami adalah dari azan subuh sampai azan maghrib. Sebagaimana sudah difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu juga diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Jadi kita diwajibkan puasa. Puasa apa yang diwajibkan dalam ayat ini? Yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Selanjutnya anak-anak, syarat-syarat puasa itu ada dua. Syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Jadi yang dimaksud syarat-syarat wajib adalah orang yang memenuhi syarat-syarat ini sudah wajib harus berpuasa. Yang pertama adalah balik. Balik artinya adalah sudah dewasa menurut syariat Islam. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi, atau bisa juga ditandai dengan usia, nggih. Seperti nanti akan kita bahas di kelas 4 tentang usia balik. Lalu syarat wajib yang kedua adalah beragama Islam. Oh, orang yang sudah balik, sudah beragama Islam harus berpuasa karena wajib hukumnya. Kalau orang balik tapi nggak Islam, Bu, ya berarti nggak berpuasa, nggak wajib ya, nggak usah berpuasa. Puasa Ramadan ya dalam hal ini yang kita bahas, nggih. Lalu yang ketiga adalah berakal. Akalnya sehat, nggak gila. Akalnya tidak mencong-mencong, nggak kurang saen, nggih. Lalu yang keempat adalah mampu berpuasa, karena ada orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya orang yang sudah lanjut usia, atau orang yang sedang hamil, atau orang yang sedang menyusui, itu tidak diwajibkan berpuasa karena tidak memenuhi syarat yang keempat, yaitu mampu. Tapi orang-orang yang tidak mampu tersebut mendapat mendapat keringanan, berarti mereka harus membayar fidyah, membayar denda atas ketidakpuasaan tersebut. Jadi syarat wajib berpuasa ada 4. Yang pertama balik, kalau adik-adik sudah balik berarti sudah wajib berpuasa. Kalau adik-adik beragama Islam berarti adik-adik wajib berpuasa. Kalau adik-adik berakal berarti adik-adik juga wajib berpuasa dan mampu. Kalau saya mampunya cuma setengah hari gimana, Bu Guru? Nggak apa-apa, adik-adik kan baru kelas 3 ya. Itu namanya masih latihan berpuasa. Tapi kalau sudah mampu 1 hari penuh, itu namanya sudah hebat, sudah mampu berpuasa dengan baik, dengan benar ya, hebat. Tepuk tangan, jempol, jempol, tepuk tangan, jempol, jempol. Selanjutnya adalah syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa itu bermakna orang-orang ini yang sah puasanya apabila memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama adalah beragama Islam ya, sama seperti tadi. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz adalah sama dengan mumayyiz, yaitu anak tersebut atau orang tersebut sudah dapat membedakan baik dan buruk, benar atau salah. Misalnya, mengaji itu baik atau buruk adik-adik? Baik, iya betul. Kalau membantu Bu Guru membawakan buku dari kantor itu baik atau buruk? Baik, iya pinter. Kalau mencuri mangga tetangga itu baik atau buruk? Iya buruk. Kalau membuli temannya, baik atau buruk membuli? Buruk. Berarti adik-adik sudah bisa membedakan baik dan buruk ya. Sudah tamyiz ya. Bagus, hebat. Lalu syarat yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi kalau perempuan yang sudah balik itu sudah haid ya, itu kalau sedang haid tidak diperbolehkan berpuasa. Karena puasa, misal dia mau puasa pun dia puasanya tidak sah, tetap harus mengganti di kemudian hari setelah
bulan Ramadan selesai ya. Lalu yang keempat yaitu waktu yang diperbolehkan. Puasa Ramadan misalnya berarti pada bulan Ramadan. Boleh nggak puasa setelah Ramadan itu puasa apa? Puasa pada sehari pertama Idul Fitri. Boleh nggak? Nggak boleh. Hari pertama Idul Adha nggak boleh. Hari kedua nggak boleh juga. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang membuat kita yang Allah buat untuk dilarang berpuasa. Jadi kita nggak boleh berpuasa. Misal kamu berpuasa pada hari itu, maka puasamu itu nggak sah. Bisa juga malah berdosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi syarat wajib sudah paham, syarat sah juga sudah paham, ge? Hebat. Jempol, tepuk tangan. Jempol, tepuk tangan, jempol. Oke. Selanjutnya anak-anak, ketentuan yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat atas segala sesuatu. Segala ibadah itu tergantung kepada niatnya. Segala sesuatu atau segala ibadah itu tergantung kepada niatnya. Nah, adik-adik kelas 3 ini sudah hafal niat berpuasa atau belum? Mana suaranya? Sudah atau belum? Belum. Oke, nanti kita hafalkan bersama-sama, guys. Sekarang Bu Guru contohkan dulu niat puasa Ramadan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Ada juga versi yang lain mungkin hadis sanati fardhu lillahi ta'ala juga boleh. Sekali lagi Bu Guru bacakan, nanti kita hafalkan setelah ini ya. Yang penting anak-anak tahu niatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi, bersama ya. Nawaitu shoma ghadi an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat puasa ini biasanya kita baca kalau tarawih ya. Setelah tarawih itu ada Pak Imamnya baca, terus adik-adik anak-anak menirukan. Atau boleh juga saat setelah sahur juga boleh. Oke? Sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Itu niatnya. Jadi rukunnya adalah niat. Adik-adik sudah hafal sedikit-sedikit, nanti kita ulangi, kita ulas lagi agar lebih hafal ya. Lalu rukun yang kedua adalah menahan. Menahan dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Contohnya apa yang membatalkan puasa? Coba siapa yang tahu? Angkat tangannya, angkat telunjuknya. Apa? Iya, misalnya maem, tapi maem dengan bisa ngaja. Itu adalah contoh yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas setelah ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang penting adik-adik tahu dulu rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Oke? Selanjutnya anak-anak, sunnah puasa ada banyak sekali ya. Tapi di sini Budia akan menyebutkan, menjelaskan, kita akan menganalisis 8 saja. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Misal adik-adik sudah sore, lapar, alhamdulillah sudah sore, sebentar lagi buka ya. Terus tiba-tiba terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, suara apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah adanya sudah apa? Sudah berkumandang, saatnya kita berbuka puasa, berdoa, lalu berbuka puasa. Jangan malah bentar lagi lah, main HP dulu sebentar 5 menit. Jangan ya. Sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Segera ambil yang manis-manis. Contohnya apa? Nanti kita bahas ya. Ada di nomor 4, berbuka puasa dengan kurma yang manis. Kalau nggak ada kurma gimana, Bu Guru? Ya pakai es teh. Jangan es teh. Teh hangat boleh, jeruk hangat boleh ya, yang manis-manis. Lihat fotonya Bu Guru, nggak boleh, nggak bikin batal puasanya ya. Lalu yang kedua adalah sahur. Sahur itu sunnah ya anak-anak, tapi pahalanya juga sangat besar, banyak, dan termasuk waktu-waktu diijabahinya doa. Lalu yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Misalnya azan subuh 4:30 ya, jam 4 lah kita mamam. Jam 3:30 lah kita makan, jangan jam 2. Aduh, udah ngantuk. Sahur sekarang aja deh. Nanti biar bangun-bangun udah tinggal sholat subuh. Jangan sayang. Sahurnya dipepetin aja. Tapi kalau adik-adik maamnya masih lama ya agak dilonggarin sedikit. Tapi kalau kalau udah makan udah pinter maamnya nggak lama, setengah jam itu sudah cukup. Misal 4:30 adzan subuh ya anak-anak maam jam 4 kurang seperempat gitu ya, itu sunnah, nanti insya Allah berpahala ya. Lalu yang keempat adalah berbuka puasa dengan kurma, seperti yang Bu Guru bilang tadi, pakai kurma yang manis-manis ya, pakai teh hangat, pakai es jeruk seperti itu, pakai es buah Bu Guru boleh lah, tapi jangan setiap hari es buahnya ya, sekali-kali aja. Pakai air putih Bu Guru ya boleh, yang penting puasanya batal. Ya, lalu yang kelima adalah berdoa ketika berbuka. Jadi orang langsung dimamam. Mamam. Ya Allah Bu Guru, aku selak lapar lho Bu, aku selak haus ya, doa dulu toh sayang. Doanya gimana? Sudah hafal? Nek sahur niat biasanya kadang ada yang lupa. Tapi kalau doa berbuka puasa itu biasanya anak-anakku ya apal banget, hafal sekali karena disukai, suka banget aku tuh Bu nek wayahe buka puasa. Nah, gimana? Doa berbuka puasa coba yuk bareng-bareng kita baca ya. Ada 2 doa yang bisa kita baca, monggo adik-adik mau pakai yang mana, sama-sama boleh, sama-sama diajarkan sama Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya adalah, ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Itu adalah doa buka puasa yang pertama. Lalu yang kedua adalah setelah minum seteguk biasanya ya. Kita baca doa, dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lalu dilanjutkan dengan makan. Yang artinya adalah telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah pasti ganjaran dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai hadis riwayat Abu Dawud. Jadi boleh dipilih salah satu, adik-adik mau pakai doa yang mana? Boleh Allahumma lakasumtu, boleh dhahabat dhama'u ya. Lalu sunnah yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Insya Allah pada bulan puasa pahala yang didapat anak-anak dalam beribadah akan dilipat gandakan. Jadi yuk kita banyak-banyak bersedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang ketujuh adalah membaca Al-Quran, tadarus, mengaji. Kalau ibu-ibu biasanya malam-malam habis tarawih itu. Kalau adik-adik boleh sebelum berbuka puasa ya ngaji sore TPA di masjid, di musola. Boleh nggak Bu kalau baca Qur'annya di rumah? Boleh sayang, di mana saja, di tempat yang suci, di kamar boleh, di mihrab boleh, di mana boleh ya. Yang penting niat membaca Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Sunnah yang terakhir yang Bu Guru jelaskan adalah memperbanyak zikir dan berdoa. Jangan banyak-banyak main HP ya, banyak-banyakin zikir, baca-baca kalimat thayyibah, baca memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu adik-adik. Lalu kita akan bahas 5 hal yang membatalkan puasa. Tadi rukun puasa adalah yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja di sini Bu Guru sebutkan 5 ya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jam 12, jam 1 lapar. Wah, nggak ada orang nih. Makan aja kali ya, nggak ada yang tahu kok. Nyam 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 nyam, enak banget. Minum cekuk cekuk cekuk. Ya ampun seger banget air putih aja kalau puasa rasanya seger banget nih. Kayak gitu. Batal nggak puasanya? Batal lah, karena dengan sengaja makan dan minum. Kalau makan aja Bu Guru sama, why. Kalau minum tok sama aja sayang, makan atau minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Bu Guru, kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja, kalau benar-benar lupa, insya Allah tidak membatalkan puasa. Misalnya hari pertama puasa nih biasanya ya, jam 9 kok kerucuk-kerucuk perutku ya. Kok haus nih? Minum deh. Glek-glek-glek, bismillah. Makan roti deh 1. Nyam nyam nyam. Loh, ini kan aku puasa, astagfirullahaladzim. Langsung dileteh, dimuntahkan, lalu dibuang ya. Terus niat puasa lagi ya, karena lupa nggak apa-apa. Kalau bener-bener lupa loh ya, nggak dilupa-lupakan, nggak dibuat lupa, nggih. Lalu yang kedua adalah muntah dengan sengaja, dilokok-lokok atau kan itu membatalkan puasa. Kalau misal lagi naik transportasi umum terus mabuk, terus muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa nggih. Jadi muntah yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang disengaja. Lalu yang ketiga, misal apa ini? Haid dan nifas bagi perempuan. Misal adik-adik yang perempuan ya, mbak-mbak yang perempuan itu sudah haid, lalu puasa nih, puasa Ramadan, sekitar jam 3 waktu mau sholat asar pipis dulu ya. Terus kok aku haid ya, berarti puasanya pada hari itu apa? Batal, nggih. Sampai haidnya selesai nggak boleh berpuasa. Dan harus dihitung, diingat-ingat, dibenerin tuh di kalendernya berapa hari nggak puasanya. Karena harus dikoldo, harus diganti. Begitu ya. Lalu yang keempat adalah gila atau hilang akal. Tiba-tiba nggih, itu juga membatalkan puasa. Dan yang kelima adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Insya Allah kita semua tidak akan murtad ya. Kita akan teguh dalam beragama Islam, berdakwah untuk agama Islam. Kita tidak akan insya Allah keluar dari agama Islam. Senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu adik-adik, setelah tadi kita belajar tentang ketentuan puasa, peta konsep yang kedua adalah subbab yang kedua kita akan belajar tentang hikmah puasa. Hikmah puasa itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagi tubuh kita. Tubuh kita itu setiap hari bekerja, terutama di bagian pencernaan ya, usus perut ya, di bagian lambung dan lain sebagainya. Waktu kita tidur pun mereka itu nggak berhenti bekerja, mereka tetap bekerja. Jadi dengan berpuasa kita mengurangi nih beban pekerjaan si lambung, si usus, dan alat pencernaan yang lain. Jadi mereka bisa beristirahat sebentar, bukan beristirahat lalu mereka benar-benar tidak bekerja, tapi mereka bekerjanya lebih ringan, tidak seberat saat kita tidak berpuasa. Dan itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Jadi puasa itu menyehatkan tubuh kita, bermanfaat bagi tubuh kita, nggih. Lalu anak-anak yang kedua adalah dalam kehidupan sosial. Hikmahnya, manfaatnya yang pertama adalah anak-anak akan membiasakan sabar dalam kehidupan. Orang yang berpuasa itu biasanya dibilang kayak gini,
baru ora pareng nesu-nesu lagi poso kok. Nah, kalau selama 1 bulan berpuasa berarti kita selama 1 bulan itu sabar terus. Berarti nanti lama-lama akan terbiasa menjadi pribadi yang sabar dalam kehidupan sosial kita. Lalu yang kedua adalah membiasakan peduli pada orang lain. Yang ketiga, mendidik berperilaku amanah dan jujur. Bukan karena nggak ada orang terus minum. Karena kenapa? Karena ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada malaikat rokib, ada malaikat atid yang selalu mengawasi kita. Jadi kita harus senantiasa jujur. Nggak boleh bohong-bohong. Aku puasa kok seharian. Padahal beduk. Nggak usah bohong. Nggak apa-apa namanya latihan. Ya beduk nggak apa-apa. Lalu yang keempat, menumbuhkan perasaan sayang terhadap sesama. Yang kelima, mengajarkan pengendalian diri terkait emosi, terkait tutur kata, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah melatih kesabaran. Sabar tadi, nggih. Yang terakhir, selalu bersyukur atas karunia Allah. Anak-anak, kalau buka puasa itu rasanya alhamdulillah, bersyukur sekali ya. Alhamdulillah wayahe maem. Padahal kalau nggak puasa, anak-anak itu disuruh makan siang sama orang tuanya kadang, "Alang lah mak, aku lah urung ngeleh." Engko wae, nek kon makan malam, "Alah aku sih maem warak jajan mau mak." Tapi nek pas puasa, alhamdulillah waktu waktu berbuka itu alhamdulillah padahal cuma minum air putih itu rasanya enak, seger sekali ya. Sesuai gambar 4.6 di situ Bu Guru jelaskan mereka berbagi takjil untuk berbuka puasa itu mengajarkan peduli kepada sesama manusia. Baiklah adik-adikku sayang, anak-anakku kelas 3, kita sudah belajar tentang puasa untuk kali ini nanti pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan menghafal niat berpuasa dan membuat paparan tentang berpuasa. Baiklah adik-adik, jazakumullahu khairan. Terima kasih, thank you sudah mendengarkan, berkonsentrasi, memahami penjelasan Bu Guru pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila Bu Guru dalam menjelaskan mungkin terlalu cepat atau kurang keras suaranya atau banyak kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan, nggih. Sekian pembelajaran videonya pada kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Budiah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar adik-adik.